Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Firda Susanto dengan NIM 21080151332 dari kelas 2C Psikologi UHK. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem kesadaran. Kesadaran merupakan semua sensasi, persepsi, perasaan, dan emosi yang dirasakan manusia dalam keadaan sadar di setiap situasi. Kesadaran terbagi menjadi dua, yaitu kesadaran dasar dan kesadaran luhur. Kesadaran dasar merupakan kesadaran utama pada manusia yang menandakan fungsi fisiologis manusia yang dapat menurun dan meningkat secara patologis. Dan kesadaran dasar mencakup modalitas primer dan modalitas sekunder. Kemudian, kesadaran luhur. Kesadaran luhur merupakan kesadaran diri mengenai tempat dan kedudukan manusia terhadap lingkungan di masyarakat yang dapat naik dan turun berdasarkan kondisi psikologis yang terwujud dalam gelombang otak. Dan kesadaran luhur mencakup modalitas tersier dan modalitas kuartier. Kesadaran dasar terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu yang pertama kompos mentis, di mana manusia berada di dalam kesadaran yang penuh. Misalnya, ketika individu mampu merespon sensasi, kemudian individu dapat mengangkat anggota tubuh, dan yang ketiga, individu mampu menyapa teman ketika melihatnya, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu apatis, di mana tingkatan kesadaran dasar manusia itu menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar dan bersikap menjadi acuh tak acuh. Yang ketiga ada somnolen, di mana tingkat kesadaran dasar manusia ketika individu menjadi lebih sering mengantuk. Tingkatan kesadaran dasar yang berikutnya yaitu sopor atau letargis, di mana ini merupakan kondisi saat individu tertidur lelap dan individu masih dapat dibangunkan namun sulit dan akan tertidur lagi. Kemudian ada sopor koma. Sopor koma merupakan kondisi individu tidak dapat dibangunkan lagi namun masih bisa bereaksi terhadap rasa nyeri. Yang terakhir ada koma. Koma merupakan kondisi individu ketika mengalami penurunan kesadaran yang dalam dan reaksi terhadap rasa nyeri berkurang atau hilang. Kemudian ada tingkatan kesadaran luhur. Yang pertama ada beta yang berada di 12-25 Hz. Keadaan ini merupakan ketika manusia dalam keadaan yang sadar melakukan aktivitas sehari-hari yang memerlukan konsentrasi tinggi ketika individu melakukan olahraga dan melakukan proyek yang sulit. Kemudian ada alfa yang berada di 8-12 Hz, yaitu ketika keadaan manusia dalam keadaan tenang namun tetap waspada, dan dalam keadaan ini merupakan waktu yang paling tepat untuk belajar karena neuron berada dalam satu harmoni sehingga terjadi efisiensi di jalur saraf. Tingkat kesadaran luhur yang selanjutnya yaitu ada theta yang berada di 4-8 Hz, yaitu ketika manusia berada dalam keadaan yang sangat rileks dan pada saat itu ide-ide kreatif muncul. Apabila tidak dalam kondisi tertidur, maka kondisi ini termasuk dalam fase hipnosis, kesurupan, pengaruh trance, atau ritual agama. Dan yang terakhir ada delta yang berada di 1-4 Hz, yaitu kondisi manusia saat berada dalam keadaan yang sangat amat rileks. Kondisi tertidur yang sangat pulas karena gelombang ini terjadi pada saat proses pergantian sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya ada pengatur kesadaran manusia yang terbagi dari beberapa hal. Yang pertama yaitu ada reticular formation, kemudian ada neurochemically defined nuclear groups of the brainstem and basal forebrain. Selanjutnya ada basal forebrain, kemudian ada ascending projectional system, lalu ada non-specific thalamic nuclei, dan yang terakhir ada cerebral cortex. Sistem aktivasi retikular. Sistem aktivasi retikular merupakan sistem di dalam otak yang mengatur semua tingkat kegiatan sistem saraf pusat, termasuk pengaturan waspada, tidur, dan kemampuan untuk mengarahkan perhatian menuju daerah yang spesifik dari pikiran sadar seseorang. Fungsi dari sistem aktivasi retikular yaitu untuk meningkatkan atau menyebarkan rangsangan saraf menuju seluruh bagian otak, yaitu korteks cerebri. Sistem aktivasi retikular terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang mengaktifkan korteks dan bagian yang melemahkan korteks.
Stimulus utama dari sistem aktivasi retikuler yaitu stimulus sensorik, retrograde, dan sinyal sensorik. Sistem aktivasi retikuler terdapat dalam dua bagian, yaitu bagian batang otak dan bagian talamus. Sistem aktivasi retikuler berlangsung ketika rangsangan melalui sistem aktivasi retikuler yang dilakukan oleh korteks cerebri dan disalurkan melewati jarak serabut saraf menuju ke formasio reticularis dari semua bagian cerebrum. Kemudian, serabut saraf dari bagian motorik korteks cerebri menuju formasio reticularis mengalami peningkatan, sehingga akan dikaitkan dengan sistem aktivasi retikuler yang sangat tinggi. Dan hal tersebutlah yang membuat seseorang menjadi waspada. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.